lagi di channel Math Fisik Kelas bersama saya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal UTBK ya. Sebelumnya kemarin kita sempat bahas satu nomor. Nah, soal UTBK kali ini masih terkait dengan dinamika gerak, tapi tipe soal kedua ini agak lebih kompleks analisisnya ya, teman-teman. Baik, kira-kira soalnya seperti ini, teman-teman. Gambar soalnya seperti yang ada di papan tulis ini. Saya bacakan soalnya. Dua buah balok M1 2 kg dan M2 1 kg saling terhubung melalui sutas tali ringan dan tidak elastik. Kedua balok ditempatkan pada sebuah meja horizontal kasar. Jadi mejanya ini kasar ya. Kemudian pada balok M2 bekerja satu gaya dengan besar F sama dengan 20 Newton dan membentuk sudut theta. Oke, di mana tan tetanya diketahui sama dengan 3/4 terhadap horizontal. Lanjut, jika koefisien gesekan kinetik antara kedua balok dengan meja μk sama dengan 1/3, maka besar tegangan tali adalah titik. Ya, di sini ada pilihannya A 6 Newton, B 8 Newton, C 10 Newton, D 12 Newton, E 14 Newton. Ya baik, kita akan cari jawabannya. Kita langsung saja. Seperti biasa ya, ketika bertemu soal-soal dinamika gerak, kita harus menggambarkan diagram benda bebasnya dulu untuk masing-masing benda. Oke, ini saya gambarkan ulang. Baik, nah ini balok M1, kemudian ini M2. Oke, kita gambarkan dulu ya. Yang pertama untuk M1, tentunya di sini ada gaya berat W1, kemudian ada gaya normal N1. Kemudian karena ini lantainya kasar, maka dia punya gaya gesek ya. Gaya gesek F1. Oke. Kemudian di antara tali itu ada gaya tegangan tali. Ini yang justru yang ditanya di soalnya. F, kemudian M2 itu ada gaya berat W2, kemudian gaya normal N2, kemudian ada gaya gesek juga. Di sini F2. Kemudian kita proyeksikan gayanya. Berarti di sini ada Fx sama dengan F cos theta, ini untuk sudut theta ya. Kemudian ada Fy, oke, di sini ada Fy yang nilainya sama dengan F sinus theta. Ya, kira-kira ini diagram benda bebasnya. Nah, kemudian di sini perhatikan teman-teman, ada F2 untuk apa? Gaya gesek untuk benda yang bekerja pada benda 2, kemudian ada gaya gesek yang bekerja pada benda 1. Nah, mungkin pertanyaan teman-teman, kenapa kok gaya geseknya beda-beda gitu ya? Bukannya ini di lantai yang sama. Oke. Nah, perlu diperhatikan di sini teman-teman, kenapa gaya geseknya berbeda? Karena di sini ya, pada balok kedua ini massa balok berbeda. Jadi kalau massa balok berbeda, otomatis berat balok antara balok 2 dengan balok 1 itu berbeda. Nah, akibatnya gaya normalnya juga akan berbeda. Itu kalau kita lihat dari variabel massanya. Lantas di sini juga ada gaya F yang bekerja pada balok 2, sedangkan pada balok 1 itu tidak ada. Sehingga hasil proyeksi F itu adalah Fy mempengaruhi besar gaya normal pada balok 1. Pada balok 2. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita analisis dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda 1. Jadi kita analisisnya terpisah ya, teman-teman. Untuk benda 1. Oke, kita cari dulu gaya dalam arah Y. Sigma Fy sama dengan 0, karena benda tidak bergerak dalam arah Y ya. Berarti di sini ada N1 dan W1.
Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Berarti N1 dikurangi dengan W1 sama dengan 0, atau N1 sama dengan W1. W1 itu sama dengan M1 dikali G. Baik, kita langsung cari saja nilainya. M1 2, kecepatan gravitasinya dianggap 10 ya, sama dengan 20 Newton. Oke. Nah, setelah dapat gaya normal, kita bisa menentukan berapa gaya gesek pada benda satu. F1 sama dengan mu K dikalikan dengan N1. Mu K-nya tadi sudah ada di soal, 1/3 dikali M1 nya 20. Maka diperoleh gaya gesek sebesar 20/3 Newton. Oke. Nah, selanjutnya kita meninjau gaya-gaya yang bekerja dalam arah X. Baik teman-teman, selanjutnya kita mencari berapa besar gaya-gaya dalam arah X ya, yang bekerja pada benda satu. Berarti di sini yang gaya-gaya yang bekerja dalam arah X pada benda satu yaitu ada gaya tegangan tali, kemudian ada gaya gesek. Nah, tujuan kita di sini untuk mencari berapa percepatan sistem nanti ya. Karena ini balok ya, didorong oleh gaya F ke sana, maka sistem akan bergerak ke kanan dengan percepatan A. Oke. Nah, berarti sigma Fx sama dengan M1 dikalikan dengan A. Oke. Nah, berarti Fx tadi ada T ke kanan itu positif ya. T dikurangi dengan gaya gesek. Benda pada benda 1, F1 sama dengan M1 dikalikan dengan A. Oke, berarti di sini T sama dengan M1 dikali A ditambah dengan F1. Masukkan nilainya. T sama dengan, nah nilai M1 tadi ada ya, diketahui sama dengan 2 kg dikalikan dengan A ditambah dengan F1 tadi kita peroleh 20/3. Oke, kita anggap ini sebagai persamaan 1. Nah, selanjutnya kita meninjau benda 2, teman-teman. Kita cari dulu gaya-gaya yang bekerja dalam arah Y untuk menentukan besar gaya normalnya. Oke, sigma Fy sama dengan 0. Nah, untuk benda 2, gaya-gaya yang bekerja dalam arah Y itu ada 3. Ada W2 arahnya ke bawah, ada N2 arahnya ke atas, ada Fy yang arahnya ke bawah. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Berarti N2 dikurangi dengan Fy dikurangi dengan W2 itu sama dengan 0. Berarti N2 sama dengan Fy ditambah W2. Fy sama dengan F sinus theta. Kemudian W2 sama dengan M2 dikalikan dengan G. Oke, masukkan nilainya. F2 sama dengan 20 dikali. Nah, di sini kita harus menentukan dulu ya berapa nilai sinus theta, berapa nilai cos theta, karena kita nanti mencari juga berapa gaya-gaya dalam arah X. Baik. Jadi teman-teman, yang diketahui di soal itu adalah tangan tetanya. Tangan theta sama dengan 3/4. Nah, cara menentukan sinus theta dengan cos theta-nya seperti ini teman-teman. Jadi kalian buat segitiga siku-siku. Anggap ini theta-nya. Oke. Nah, tangan theta itu sama dengan depan per samping. Jadi depan theta 3, samping theta 4. Nah, kita belum punya nilai ini nih. Anggap saja ini R. Oke. Nah, R itu bisa kita tentukan dengan R sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Ini sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 atau sama dengan 5. Oke. Nah, kita peroleh R-nya sama dengan 5. Selanjutnya kita bisa menentukan berapa sinus theta, berapa cos theta. Sinus theta itu sama dengan depan per miring. Oke, depan theta itu 3, miringnya 5. Sedangkan cos theta
sama dengan samping per miring. Samping theta itu 4, kemudian miringnya itu 5. Oke, kita gunakan nilai ini. Berarti sinus theta sama dengan 3/5 ditambah M2 tadi 1 dikali 10 sama dengan 20 bagi 5 4 kali 3 12 ditambah dengan 10 sama dengan 22 Newton. Oke. Nah, selanjutnya kita menentukan berapa besar gaya gesek yang bekerja pada benda 2. F2 sama dengan mu K dikalikan dengan N2. Ini sama dengan 1/3 dikali N2 22. Maka diperoleh gaya geseknya 22/3 Newton. Baik teman-teman, setelah mendapat nilai ini, nah selanjutnya kita mencari berapa besar gaya-gaya yang bekerja dalam arah X ya untuk benda 2. Ya, ini saya pindahkan dulu ya nilai cos. Sinusnya sudah kita pakai, tinggal nilai cos. Saya pindahkan di sini. Cos theta sama dengan 4/5. Oke. Nah, untuk benda 2, gaya-gaya yang bekerja dalam arah X itu ada 3 gaya. Ada Fx, yaitu F cos theta ini ke arah kanan, kemudian ada tegangan tali T, kemudian ada F2 atau gaya gesek yang bekerja pada benda 2. Sigma Fx sama dengan M2 dikalikan dengan A. Oke, gaya-gaya yang bekerja dalam arah X tadi Fx itu ke kanan ya, positif. Fx dikurangi dengan tegangan tali dikurangi dengan gaya gesek 2 itu sama dengan M2 dikalikan dengan A. Oke, tujuan kita di sini mencari T nantinya supaya bisa disubstitusi ke persamaan 1. Berarti Fx dikurangi dengan F2 sama dengan M2 dikali A ditambah dengan T. Maka kalau mencari nilai T, berarti T sama dengan Fx dikurangi dengan F2 dikurangi dengan M2 dikali A. Oke. Fx tadi nilainya sama dengan F dikali cos theta dikurangi dengan F2 dikurangi dengan M2 dikali A. Baik, masukkan nilai-nilainya. F20 dikali cos theta tadi ini ya, 4/5. Kemudian dikurangi dengan F2 tadi 22/3. Kemudian dikurangi dengan M2 tadi 1 dikali A sama dengan A. Oke. 20 bagi 5 4, 4 kali 4 16. 16 dikurang 22/3 dikurangi dengan A. Baik. 2 ini kita samakan penyebutnya. 3 kali 16 48 dikurang 22 dikurangi dengan A. 48 dikurang 22 itu sama dengan 26. Kemudian dikurangi dengan A. Oke. Nah, jadi ini kita anggap sebagai persamaan 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan ya persamaan 2 ini ke persamaan 1. Oke. Nah, saya tulis ulang ya, persamaan satunya di sebelah sini karena kita akan hapus di sana. Persamaan satunya itu T sama dengan 2A tambah 20/3. Oke teman-teman, nah sekarang kita substitusikan ya, substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Tadi nilai T ini ya, yang T ini kita ganti dengan nilai ini. Saya langsung 26/3 dikurangi dengan A itu sama dengan 2A ditambah dengan 20/3. Ya, kita gabungkan variabel sejenis. A kita pindah ke sini, 23 kita pindah ke sini. Berarti 26
per 3 dikurang 20 per 3 sama dengan 2A ditambah dengan A. Penyebutnya sudah sama, jadi langsung dikurangkan. 26 kurang 20 itu sama dengan 6. 6 per 3 sama dengan 2A tambah A itu 3A. Oke, berarti 6 bagi 3, 2 ya. 2 sama dengan 3A. Maka kalau kita mencari A, berarti A-nya sama dengan 2 per 3 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah kita memperoleh besar percepatan sistem, ya, maka dengan mudah kita bisa menentukan berapa besar tegangan talinya, ya. Bisa menggunakan persamaan 1 maupun menggunakan persamaan 2. Misalkan saya menggunakan persamaan 1, berarti T tadi sama dengan 2A kemudian ditambah dengan 20 per 3. Oke, berarti 2 dikali A nya tadi 2 per 3 kemudian tambah 20 per 3. 2 kali 2 4, jadi 4 per 3 ditambah 20 per 3. Ini hasilnya 24 per 3 atau sama dengan 8 Newton. Atau ya, misalkan saya ingin menggunakan persamaan 2, ya silakan. Berarti kalau kita menggunakan persamaan 2, T sama dengan 26 per 3 dikurangi dengan A. Oke, 26 per 3 dikurangi dengan 2 per 3. Sama ya, 26 kurang 2 itu 24, dibagi dengan 3, maka dikurangi 2, hasil sama dengan 8 Newton. Oke teman-teman, jadi seperti itu pembahasan soal UTBK tipe 2 ya kali ini. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, supaya channel ini terus berkembang untuk membahas materi-materi fisika maupun soal-soal fisika. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya.